Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang layout sebagai produk dan implementasi dari konsep desain grafis. Layout adalah tata letak, perwajahan, interface suatu media baik cetak maupun digital, di mana di dalamnya tersusun atas copy text, title, subtitle, foto, ilustrasi, dan materi pendukung yang disajikan kepada audiens. Oke, sekarang fungsi layout. Fungsi layout yang pertama adalah memudahkan audiens untuk menikmati konten media. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi layout adalah suatu metode yang digunakan dari desainer kepada masyarakat agar masyarakat atau audiens bisa menikmati konten yang disajikan dengan mudah. Bayangkan apabila konten yang terdiri dari teks, foto, ilustrasi, dan materi yang lain diletakkan secara serampangan di sebuah media, maka kita sebagai masyarakat dan audiens pasti akan kesulitan memahami, kesulitan menginterpretasi materi yang disajikan. Nah, layout ini datang untuk memudahkan hal-hal seperti itu. Jadi, judulnya yang mana, kemudian materi paragraf utama yang mana, paragraf pendukung yang mana, kemudian ilustrasi yang bisa menafsirkan kontennya itu yang mana. Nah, kalau disusun secara jelas di dalam sebuah layout, maka audiens bisa menikmati konten, bisa menginterpretasi konten dengan jelas, dan nantinya diharapkan tidak ada noise atau gangguan yang bisa merubah persepsi pesan yang ingin disajikan. Yang kedua, layout memberikan sebuah media yaitu karakter. Karakter di sini adalah sebuah identitas. Kenapa? Karena di luar sana media itu banyak sekali. Misalnya kalau kalian membuka sebuah aplikasi Instagram, di situ ada selebgram yang banyak sekali. Pasti masing-masing selebgram mempunyai konsep penyajian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang warnanya, ciri khasnya berbeda-beda, ada yang menggunakan jenis font tertentu, ada yang penyajian videonya seperti ini, ada yang penyajian kontennya seperti ini. Nah, itu sehingga apa? Sehingga ketika itu disajikan, masyarakat atau audiens bisa paham, oh, itu adalah si A. Ketika melihat ini secara sekilas, oh, itu adalah si B. Oh, itu adalah si C. Kenapa? Karena masing-masing media, masing-masing orang atau yang menggunakan media tersebut dengan layout yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga memunculkan sebuah karakter ataupun identitas. Yang ketiga, layout meningkatkan daya jual dari kompetitor. Ingat, di luar sana bisnis sangat kejam, terutama di media, di dunia desain grafis. Banyak sekali media-media yang bertebaran di sana. Coba kalian lihat di Instagram, ada Kumparan, ada Tirto, ada Dagelan, bahkan banyak sekali akun-akun repost ya yang ada di sana. Nah, mereka saling berjuang untuk mendapatkan engagement dari audiens. Nah, dengan engagement yang tinggi pasti mereka akan mendapatkan follower dengan mudah. Implikasinya apa setelah mendapatkan follower dengan mudah? Mereka bisa endorse, mereka bisa jualan, mereka bisa memasang tarif iklan yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi layout selain tadi memudahkan audiens untuk menikmati konten, memberikan sebuah karakter, dan yang ketiga, apabila dia sudah settle, sudah nyaman dengan konsep layout yang disajikan sehingga audiens bisa cepat paham, maka dengan mudah keuntungan ekonomis akan menyertainya. Oke, karena nanti kita akan belajar tentang layout dan praktek ya. Jadi sekarang adalah hal-hal yang diperhatikan dalam proses sebuah layout. Yang pertama adalah konsep media. Tujuan medianya apa? Target kampanyenya bagaimana? Impact yang diinginkan seperti apa? Itu adalah konsep media.
Kemudian ada target audience media, mulai dari pertimbangan geografis, demografis, psikografis, dan behavioris. Yang ketiga adalah platform dari media tersebut, mulai dari jenis media, bahan medianya, dan proses distribusinya. Dan yang keempat adalah budgeting atau anggaran keuangan. Nah, keempat ini harus bersinergi ya. Keempat ini bersinergi kemudian melahirkan konsep layout yang sesuai. Jangan sampai konsep layout yang kita buat tidak memperhitungkan empat hal tadi ya. Nah, nanti akan sia-sia dan tujuan dari layout itu sendiri tidak akan tercapai. Jadi tidak asal kamu bisa menggunakan software Adobe Illustrator misalnya, kemudian kamu asal mendesain ya, ternyata ketika dipublikasikan masyarakat tidak bisa menerima dengan baik. Kenapa? Karena kalian tidak memerhatikan 4 poin yang tadi ya. Jadi keterampilan memang penting, tapi konsep dalam desain grafis yang utama. Oke, sekarang adalah unsur-unsur sebuah layout. Yang pertama adalah judul, kemudian subjudul atau judul pendukung, kemudian copy atau paragraf yang berisikan teks, gambar ilustrasi, ruang, dan yang lain sebagainya meliputi tabel, sound system, dan lain sebagainya. Ini contohnya ada sebuah layout ya, ada unsur-unsurnya, title, subtitle, ada gambar, kemudian ada ruang, ada copy, dan ada ilustrasi pendukung. Nah, sekarang gaya layout media ya, gaya layout media bisa di media cetak ataupun di media digital. Yang pertama adalah layout konvensional. Gaya konvensional digunakan untuk target market yang sudah matang dan matang secara usia. Kemudian, poin utama kampanye media terletak pada bobot kontennya. Yang ketiga, lebih mengutamakan fungsi media sebagai pusat informasi. Gaya konvensional ini gaya yang kaku banget, misalnya di koran ataupun di media-media berita seperti detik.com, kompas.com. Nah, di situ medianya konsep layoutnya sangat kolot ya, sangat kaku sekali. Kenapa? Karena dia tidak desain yang utama, tetapi bobot kontennya, materinya itu yang utama. Kemudian memang bukan untuk kalian, bukan untuk remaja, tetapi untuk orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah matang. Yang kedua adalah gaya dinamis. Nah, ini adalah gaya yang cocok untuk remaja seperti kalian. Target marketnya adalah target market muda yang selalu menginginkan hal-hal yang baru. Poin utama kampanye media adalah eksistensi yang diperoleh dengan aplikasi gaya populer dan berubah-ubah sesuai dengan tren. Kemudian gaya layout merupakan pengembangan gaya konvensional dengan sedikit modifikasi namun tetap komunikatif. Bedanya di gini, kalau di gaya konvensional biasanya kalau sudah menggunakan font Arial misal, maka di edisi selanjutnya dia akan sama gaya font yang digunakan. Warnanya juga sama ya, Kenapa? Karena dia tadi menginginkan lebih fokus di konten. Sedangkan kalau di gaya dinamis di tiap edisi dia pasti ada perubahan. Kenapa? Karena target marketnya adalah anak muda yang gampang bosan. Targetnya adalah anak muda yang mengikuti tren. Maka mau tidak mau medianya, layoutnya mengikuti tren yang sedang berlaku pada saat itu. Misalnya warnanya, sekarang lagi tren warna-warna peach misal, maka ya harus gunakan warna seperti itu. Kenapa? Karena audiens yang remaja pasti lebih tertarik. Atau fontnya, gaya hurufnya, atau editing gambarnya. Nah, seperti itu ya. Tapi ingat, walaupun gaya dinamis, dia tetap komunikatif. Dalam artian konten yang ada di situ bisa dinikmati dengan enak dan tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam. Yang terakhir adalah gaya eksperimental. Gaya ini untuk target market entusias dan fanatik. Poin utama kampanye media adalah inovasi, pembaharuan, dan mendobrak kemapanan. Ketiga, konsep layout benar-benar baru dan hampir keluar dari pakem konvensional. Jadi gaya eksperimental ini
biasanya untuk komunitas-komunitas desain, komunitas-komunitas tertentu yang dia nggak butuh bobot dari konten ya dia yang jelas harus eksis dengan semua inovasi-inovasi secara visual. Oke, sekarang kita sampai pada tahap workshop layout atau praktek perancangan layout. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-produksi, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga adalah pasca produksi. Pra-produksi adalah tahapan awal sebelum kita melayout, sebelum kita mulai mengeksekusi layout yang akan kita gunakan ya. Apa itu? Yang pertama adalah membagi konten media ke dalam jumlah halaman media sesuai dengan porsinya. Covernya bagaimana, daftar isinya bagaimana, materi utamanya bagaimana, materi lepas dan materi iklan. Itu kalau media cetak. Kalau media digital di Instagram, nah misalnya kita membuat feed, kan, maka kita pastikan covernya bagaimana. Reel 1, Reel 2, Reel 3, Reel 4 kan harus berhubungan kan. Nah ini juga kita susun ya, gambarnya bagaimana, ini bagaimana. Nah ini kita konsep dulu, oh setelah ini, setelah ini. Jangan sampai ada konten yang tertinggal, jangan ada sampai gambar yang berlebihan sampai masuk 2 atau 3 kali, jangan sampai. Jadi kita harus benar konsep terlebih dahulu. Yang kedua adalah menentukan unsur layout yang akan ditampilkan sesuai dengan konsep kontennya. Kalau kontenmu berita, maka yang jelas adalah beritanya harus jelas, teksnya harus jelas, font yang digunakan juga harus jelas. Fotonya mungkin bisa sedikit lebih kecil ya, misalkan yang ruangnya terbatas. Tapi kalau kamu media pada waktu itu untuk sebagai galeri foto, maka fotonya besar-besar, it's okay, dengan caption yang kecil-kecil ya. Yang ketiga adalah menyiapkan perangkat keras seperti laptop ataupun PC dan perangkat lunak aplikasinya ya. Kalau biasanya di dalam dunia profesional itu menggunakan Microsoft Word ya. Kalau kalian kan sudah bisa nih Publisher, Adobe InDesign, iWork dan lain sebagainya. Sekarang ada Canva, ada Photogrid, banyak sekali sekarang ya aplikasinya. Oke, nah sekarang konsep layout itu ditentukan seperti ini ya. Konsep layout itu pembagiannya seperti ini. Jadi dalam sebuah layout, dalam satu halaman untuk pembagian vertikal kita menggunakan satuan baris kalimat ya, satuan baris. Kemudian secara horizontal kita menggunakan satuan kolom. Kolomnya ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 4. Nah maksudnya satuan baris itu seperti ini. Kalian membuat sebuah media A misal. Nah media A ini di halaman 1, 2, 3, dan 4 misalnya terdiri dari 4 halaman. Maka 4 halaman ini tidak boleh fontnya berbeda. Ukurannya harus sama. Kalau menggunakan Times New Roman ukuran 12, maka harus 12 semua. Mulai halaman 1, 2, 3, dan 4. Sehingga nanti barisnya akan konsisten mulai halaman 1, 2, 3, dan 4 ya. Barisnya akan konsisten. Jadi kita bisa menentukan ukuran layoutnya ya. Kemudian kolomnya juga sama. Kolomnya kalau kalian sudah menggunakan 2 ya gunakan 2 terus. Kalau gunakan 3 ya gunakan 3. Boleh 2, boleh 3, asalkan bisa sesuai dengan konsepnya, jangan sampai keluar dari pakem yang sudah kalian tentukan ya. Nah, besaran foto, besaran ilustrasi yang kalian masukkan ke dalam halaman tidak boleh melebihi dari satuan baris dan juga satuan kolom. Jadi dia harus tetap sama skalanya. Jadi horizontal dia harus sesuai dengan kolomnya ya, harus sesuai dengan kolomnya. Kalau kolomnya foto utama, kolomnya 3 kolom sudah kalian bagi, jangan sampai lebih, bahkan jangan sampai kurang sedikit, harus pas 3 kolom. Maka harus di crop. Begitu juga dengan jumlah baris dengan vertikal ya, karena dia menggunakan jumlah baris kata, maka ketika memotong ke bawah juga harus sesuai ya, harus sesuai. Ini master page ya, jadi konsepnya mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita sudah praktek. Kemudian
Yang kedua adalah tahapan produksi. Tahapan produksi ini kita mulai mengeksekusi layoutnya ya. Jadi kita sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Kalau untuk awam tadi ya ada Microsoft Word, Publisher, PowerPoint. Kemudian kalau untuk profesional ada Adobe InDesign ya, karena dia bisa bersinergi dengan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, ini screenshot dari Adobe InDesign. Agak susah, agak rumit mungkin kalian kalau memahaminya karena fitur-fiturnya banyak lengkap sekali. Nah, kalau ini yang bisa kita gunakan yaitu Canva. Canva ini simple tapi sebetulnya dia powerful untuk kalian gunakan. Oke. Tahap terakhir adalah post produksi atau pasca produksi. Kalian simpan yang pertama, simpan sesuai dengan format layoutnya. Kalau untuk cetak ingat ya. Kalau untuk cetak harus 300 dpi resolusinya kalau untuk cetak, jangan sampai 72. 300 dpi kalau cetak, sedangkan kalau untuk keperluan Instagram ataupun keperluan YouTube atau keperluan Facebook, Twitter dan lain sebagainya, resolusinya adalah 72 dpi. Kalau cetak 300 dpi. Warnanya juga sama. Kalau warna untuk keperluan Instagram, kita harus menggunakan warna RGB, jangan CMYK. CMYK itu kita gunakan untuk format cetak ya, itu CMYK. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis kertas bahannya, menentukan jenis kertas, laminasi cover, teknik jilid sesuai dengan budget yang tersedia. Majalah-majalah, koran ya, koran sangat masif dan dia setiap hari, makanya dia dicetak menggunakan kertas yang buram yang seperti itu kualitasnya. Beda jauh dengan majalah yang dia terbitnya 1 bulan sekali, pasti berbeda, dia lebih eksklusif ya. Itu karena sesuai dengan budget. Kalau koran setiap hari dia menggunakan bahan kertas seperti majalah, ya sudah pasti akan mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Kemudian yang terakhir adalah mendistribusikan ke target market. Kalau kalian di Instagram ya, kalian mulai promosi, ini loh akun media saya, ini loh karya saya. Nah ini, jadi kamu sudah mulai mendistribusikan karya-karya tersebut kepada audiens. Pasti strateginya juga berbeda-beda antara media 1, 2 dan yang lain sebagainya. Oke anak-anak, sekian untuk materi layout. Setelah ini kita nanti mulai praktek bagaimana menyusun sebuah layout.